ma'a'lam masara, apa yang diketahui orang yang berjalan, yang berkendaraan bil-lail wahdahu, ma'a'lama masara rakibun bil-lail wahdahu, tidak akan adalah, itu saya ketahui apanya, tidak ada mengetahui orang yang berjalan, yang berkendaraan tersebut pada waktu malam dengan keadaan sendiriannya. Maksudnya, andai kata orang tersebut mengetahui tentang bahaya yang dia datangi atau yang dia hadapi ketika berjalan dengan sendirian, maka dia tak akan berjalan dalam keadaan sendiriannya. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk kalau berjalan ke mana saja mesti dengan orang, agar jangan terjadi macam-macamnya. Malam, apalagi malam, mesti kita berjalan dengan orang. Nah, sebab itu Rasulullah kata kalau kita pergi ke mana saja mesti kita berjemaah. Nah, kalau kita berjemaah walau 3 orang atau 2 orang, maka kita pilih siapa sebagai apanya, amirnya dalam jemaah tersebut. Itu sunnah punya. An Abdullah bin Umar yaqulu ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'tanahu fil jihad. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta izin untuk mengikuti jihad. Faqala, maka dia kata, ahayyun walidaka, apakah ayahmu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, qala fafihima fajahidun. Maka pada kedua mereka itulah kamu berjihad. Jadi sebelum Rasulullah SAW menerima seseorang untuk berjihad, maka Rasulullah akan tanyakan dulu umur mereka. Di antara orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan ditolak untuk mengikuti jihad adalah Abdullah bin Umar, adalah yang lain-lainnya. Jadi apabila ditengok orang tersebut, berapa umurmu? 14 tahun. Berapa umurmu? 13 tahun. Maka Rasulullah kata, fafihima fajahid, maka adalah kamu berjihad kepada kedua orang tua kamu. Jadi Rasulullah tidak akan mau menerima pemuda yang belum sampai derajat 15 tahun. Sebab dengan sampai yang umurnya kepada 15 tahun berarti orang itu sudah dewasa, ya. Dan orang yang sampai kepada 15 tahun berarti dia telah tanggung kehidupannya sendiri. Macam kita sampai sekarang masih lagi. Kalau 15 tahun berarti kita yang menanggungnya orang tua kita. Kemudian dalam mahkamah yang 15 tahun ini belum lagi dianggap apa? Dewasa. Sehingga kalaupun dia membunuh, maka hukumnya untuk anak-anak saja. Hukumnya anak-anak. Benar. Ini adalah salah satu kesalahan hukum yang kita gunakan. Disebabkan apa? Disebabkan oleh desakan daripada orang-orang Barat, Amerika dan Eropa. Ya, tengok orang dewasa umur berapa tahun? Di Malaysia umur berapa tahun? 18 tahun. Jika orang itu sampai kepada umur 18 tahun, maka hukumnya sama dengan hukuman orang dewasa. Tapi jika belum sampai 18 tahun, maka hukumannya sama dengan hukuman anak-anak. Padahal yang umur 18 tahun ini sudah berbuat macam-macam kejahatan. Nah, sekarang maraknya kejahatan yang ada pada umat sekarang ini diisi oleh pemuda-pemuda yang umurnya sampai 18 tahun, 17 tahun. Bila sampai kepada 17 tahun, 18 tahun, mereka berbuat berbagai macam kejahatan, membunuh, berzina dan sebagainya. Dan apakah yang mereka perbuat tersebut itu tidak kita hukum? Semestinya kita hukum. Nah, kalau kita hukum dengan sistem seperti anak kecil, maka akan meningkatkan berbagai macam kejahatan, menambahkan lagi kejahatan yang terjadi pada anak-anak tersebut. Nah, maka sebaiknya kita hukumkan dengan hukum Rasulullah SAW yang menetapkan kedewasaan itu adalah sampai hukumnya pada 15 tahun. Itulah waktunya. Nah, jadi kalaupun sampai ke 18 tahun, oke, 18 tahun ini kalau sekiranya nanti ya terjadi perceraian antara ayah dan ibu, maka anak tersebut ketika waktu belum sampai 18 tahun masih dari pegangan dari ibu dia, tidak dipegang oleh ayahnya. Udah, ini yang sangat menyusahkan. Terlebih-lebih lagi kalau sekiranya ya seorang perempuan itu belum sampai umurnya 18 tahun tidak boleh dikawinkan. Siapa saja yang kawin dengan umur 17 tahun atau 15 tahun maka mereka akan ditangkap. Padahal Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kawin pada umur 9 tahun. Ya. Ini undang-undang yang kita umat Islam ditekan untuk mengikutnya. Siapa menekannya? Orang-orang kafir. Nah, sebab itu jangan heran kita tengok perempuan kawinnya umur 25 tahun, 29 tahun, 30 tahun. Sebelum jangkanya mereka sudah memiliki berbagai macam kesalahan. Kadang kita minta maaf, mereka itu semua sudah tidak perawan lagi. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Nah, kalau dahulu kan 16 tahun mereka dah kawin, berarti mereka akan dijaga oleh suaminya. Betul tidak?
Tapi kalau sekiranya belum lagi sampai segitu, sampai 30 tahun baru kawin, ini sudah bebas macam-macam. Yang perempuan pergi kuliahnya sendirian, ya kemudian dia tinggal di mana, di kampusnya atau di tempat sewaan rumahnya, yang laki-laki datang ke situ membuat berbagai macam. Itu benda bukan lagi satu hal yang pelik bagi orang-orang sekarang. Satu benda yang sudah wajar katanya. Maaf kata, mungkin di KL pun lebih banyak seperti itu kan. Biasanya daripada Kedah pergi ke KL untuk kuliah, ambil apa namanya, rumah sewa, kos. Bahasa Malaysia ada kos. Tahu kos tak? Tak. Bukan kos, tadi apa namanya? Rumah sewa. Apa namanya? Rumah sewa. Kalau kami, rumah sewa untuk orang yang bukan pelajar. Kos untuk pelajar saja. Nah, itu yang ada namanya nasib anak kos. Pernah dengar lagu tuh? Nasib anak kos, ya nasib anak kos. Pernah dengar? Itu nasib anak kos banyak ceritanya lah. Jadi kata ambil kos atau ambil sewaan, ya. Kadang-kadang malam yang datang laki-laki, kawan-kawan dia. Apa mereka buat? Dia kata studi bersama. Padahal bukan studi bersama, berpacar bersama. Betul tak itu? Betul. Sehingga banyak sekarang pelajar-pelajar mahasiswa yang tidak lagi apa, perawan. Kenapa? Karena terlambat kawin. Kenapa apa? Kawin. Kalau awal kawin dia tak akan mungkin seperti itu. Terjaga, ya. Nah, ini salah satu perang yang dibuat oleh orang-orang kafir. Tapi kita tidak sadar. Nah, Ani bin Abbas annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW dia mendengarkan Rasulullah berkata, la yahluwanna rajulun bimra'atin, janganlah bersendiri-sendirian seorang laki-laki dan perempuan. Jadi Rasulullah melarang perempuan dengan laki-laki bersendirian. Jadi kalau ada laki-laki satu, perempuan satu, maka yang ketiganya itu syaitan. Duduk di gelap-gelap, laki perempuan apapun itu sangat membahayakan. Jangan seperti itu. Nanti terjadi dan seperti bagaimana kata Epi Sukasi. Tahu Epi Sukasi? Tak kenal ya? Epi Sukasi itu dari nenek dah. Dulu nyanyinya apa? Cubit-cubitan, oh senggol-senggolan katanya. Saya banyak sekali lagu-lagu dulu hafal, Masya Allah. Bila satu kali saya dengar, hafal langsung saya. Bayangkan kalau dulu orang tua kita dengarkan sama kita Al-Quran, mungkin hafal semua 32 juz. Kalau dulu orang tua kita dengarkan hadis, langsung saya hafal langsung. Kecil dulu betul-betul puas sekali hafalan. Dengarkan lagu sekali saja, langsung hafal. Ada sebagian ulama hadis dia kata apa? Kenapa mereka kalau berjalan dengarkan lagu-lagu dia tutup langsung? Dia kata, aku kalau dengarkan satu kali aja langsung hafal. Nah, itu makanya kalau dia hafal hadis satu kali dia baca langsung hafal dia. Kalau dia dengarkan kata-kata maksiat, dia tutup kuping dia. Ya Syekh, kenapa tutup kuping? Katanya kalau aku terdengar sekali langsung hafal aku, dan aku takut. Nah, itu dia. Lagu-lagu itu katanya cubit-cubitan, senggol-senggolan, cium-ciuman. Itu akan terjadi kalau dia sendiri-sendirian kan begitu. Neng, dek katanya, dunia ini hanya kita berdua. Boy. Jadi kami mau dibuat di mana? Kalau mereka berdua yang punya, kita mau dibuat di mana? Nah, ini diharamkan, tidak dibolehkan. Dating kemana-mana. Oke, apakah dikatakan ya? Biarnya berkhalwah, seorang laki yang perempuan berjalan sendirian ke apa namanya ini, titik start, termasuk khalwah juga. Kenapa? Karena laki dan perempuan ini tidak memiliki hubungan. Kalau dia bertunangan bagaimana? Haram juga, tidak boleh. Bukan maknanya kalau kamu telah bertunangan dengan seorang perempuan berarti kamu bebas untuk berjalan bila saja masa kemana saja yang kamu inginkan. Tidak. Tujuan tunangan itu adalah untuk mengatakan bahwasanya pernikahan akan terjadi insyaallah ta'ala biidznillah, dan laki-laki yang lain tidak boleh mengganggu dia. Bukan maknanya kamu boleh mencium dia, bukan maknanya kamu boleh membawa dia kemana saja. Bukan seperti itu. Banyak orang yang salah paham dengan makna tunangan. Dah, sudah tunangan dia, oh Masya Allah, dibawa kemana? Dibawa ke apa namanya, mereka paham tuh? England apa namanya? England, wah situ bermalam. Allah, Masya Allah, tak boleh, haram hukumnya. Jangan seperti itu. Nah,
Kemudian wala tusafiran namra'atun illa wa mahramun, dan tidak bolehlah musafir seorang perempuan kecuali bersertanya mahram. Nah, bagi perempuan yang ingin musafir, kata ulama-ulama, yang musafirnya itu berjarak daripada 3 hari 3 malam, atau musafirnya itu berjarak daripada jarak jamak dan qasar, maka dia tidak boleh musafir kecuali dengan mahramnya. Nah, bagaimana pula dengan haji? Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan seorang perempuan yang dia memiliki harta banyak dan sempurna daripada berbagai macam syarat-syarat haji, bolehlah dia itu melaksanakan haji wajib dengan perempuan-perempuan yang adil dan baik. Nah, itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Itu lebih menggunakan kita kepada sekarang ini kan, kadang-kadang maklum lah, dia dapat uang pas lagi dah suami meninggal dunia, terkumpul uang setelah suaminya meninggal dunia. Kenapa setelah meninggal dunia? Ini suaminya pegawai. Suaminya apa? Pegawai. Meninggal suaminya baru dapat tunjangan. Tahu tunjangan? Biasakan kalau suami meninggal dunia karena dia pegawai, maka dapat tunjangan kepada sang istri, kan begitu. Dapat uang. Uang apa? Uang innalillah. Ini sebenarnya uang innalillah. Kalau ada di Indonesia, kalau ada sang istri dan suaminya itu pegawai, maka tidak ada pembayaran uang innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau uang insuransi. Ada juga namanya insuransi, kan. Nah, ini dapat uang itu pas lagi dah meninggal suaminya. Kalau kita katakan ingin bersama dengan mahram, anak belum ada atau anak sangat kecil, nah bagaimana caranya mau ke sana? Maka kita gunakan mazhab Syafi'i dan Maliki yang mengatakan bolehnya kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji tanpa mahram. Wa qala rajulun, berkata seorang laki-laki, qala ya Rasulullah, uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza, aku telah diwajibkan untuk mengikuti peperangan ini. Wa kharat imraati hajatan, sementara istriku keluar ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Maka Rasulullah kata, idhab fahujja ma'abratik, hendaklah kamu pergi berhaji dengan istrimu. Ini dalil orang-orang yang ada mengatakan bahwasanya pergi haji itu mesti pakai apa? Mahram. An-Nabi Burda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun yu'tauna ujurahum marrataini. 2 orang, ada 3 orang atau 3 perkara yang diberikan kepada mereka itu pahala 2 lipat ganda, 2 kali maksudnya. Orang biasanya 1 kali, jadi 2 kali lipat. Rajulu takun lahu amatu fayu'allimuha, seorang laki-laki yang dia memiliki pembantu atau budak perempuan. Seorang apa? Seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, fayu'allimuha, maka dia ajar memasak, dia ajar memandu kereta, dia ajar berpakaian, dia ajar tentang masalah bisnis, dia ajar semua macam-macam, dia ajar agama dan sebagainya, dia ajar membaca Al-Quran. Fayuhsinu ta'limaha, maka dia baguskan ajarannya sehingga dia pintar dia. Fayu'addibuha, dan dia ajarkan adab kepada perempuan tersebut. Fayuhsinu adabaha, maka baiklah adabnya. Tsumma yu'tiquha, kemudian dia merdekakan amah tersebut, dia merdekakan amah. Ini kalau di Malaysia kan katakan pembantu amah itu nggak benar ya, perlu dihilangkan istilah tersebut. Saya dengarkan kalau di Malaysia pembantu dikatakan amah, tidak. Kalau pembantu dikatakan khadimah. Amah itu adalah budak sahaya. Jadi kalau amah berarti pemiliknya itu boleh berbuat apa saja dengan amah. Jadi kalau amah berarti mensetubuhinya pun boleh. Udah, mensetubuhinya boleh, mengapakannya boleh, dah. Tapi khadimah tidak seperti itu. Jadi yang di Malaysia itu sebenarnya khadimah bukan amanah. Sementara abid dan amah sudah tidak ada lagi setelah keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sumayatiqwa, kemudian dimerdekakan, fayatazawwajuha, setelah dia merdekakan, dia kawinkan budak tersebut. Falahu ajroni, maka baginya itu 2 pahala. Pahala apa? Pahala memerdekakan, pahala mengajarkannya. Udah. Wa mu'minu min ahli kitab, seorang mukmin daripada ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Alladzi kana mu'minan, yang mereka itu beriman dengan Allah, beriman dengan Taurat, beriman dengan Zabur. Tengok, orang-orang yang tak beriman dengan Zabur itu bukan orang beriman pada zaman dahulu.
Siapa saja Nasrani wajib dia beriman dengan Taurat dan Zabur. Kalau dia tak beriman dengan Taurat dan Zabur berarti dia bukan Nasrani. Nah, Tsumma amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa, dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajrani, maka bagi dia itu 2 pahala. Coba bayangkan. Pada masa dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi Musa dan Isa, tiba datangnya masa Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka baginya pahala. Nah, 2 pahala. Wal abdul ladzi yu'addi haqqallah, seorang hamba yang dia melaksanakan segala hak Allah, salat dia, puasa dia, nah, dia laksanakan semua kewajibannya. Wa yasuli sayyidihi, dan dia senantiasa menasihatkan penghulunya atau pemiliknya, falahu ajrani, maka baginya itu 2 pahala. Ani bin Umar radhiyallahu anhu nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam membunuh perempuan dan anak-anak dalam perperangan. Jadi andai kata peperangan terjadi, Islam tidak membolehkan untuk membunuh anak dan perempuan. Nah, inilah akhlak Islam. Jadi kalau sekiranya kita bunuh anak-anak, kita bunuh perempuan, apa bedanya kita dengan agama-agama yang lain? Apa bedanya kita dengan Yahudi? Sebab itulah ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan apa yang terjadi seperti di Bali, kumpulan samudra Hindia dan samudra Pasifik, Nurdin top dan tak top yang membom. Ini adalah kumpulan-kumpulan khawarij dan kumpulan-kumpulan irhab, teroris. Tahu tak? Kumpulan teroris yang memperburuk citra Islam. Kenapa? Karena ketika mereka membom, yang mati itu bukan hanya orang-orang dewasa, bahkan perempuan, ada yang anak-anak yang mati. Apa yang terjadi di mana? Di Amerika itu semuanya banyak mati orang-orang perempuan dan anak-anak. Tidak? Kalau kita kata saya benci dengan orang Amerika, kita bunuh, semua kita bunuh. Terus apa bedanya kita yang beragama Islam dengan mereka orang kafir yang kalau mereka memerangi kita, dia bunuh semuanya? Ingat, kita Islam dalam keadaan perang pun punya akhlak. Kita Islam dalam berperang pun punya peraturan. Sebab itulah Rasulullah kalau mau mengirim tentera dia, maka dia akan kasih tahu kepada tenteranya, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan hancurkan gereja, jangan potongkan pohon-pohon. Itu semuanya adalah perintah Rasulullah yang mesti kita ikuti. Nah, jadi Islam bukan agama yang memang ingin menghancurkan, membunuh semuanya. Adakah kecuali? Ada. Jika perempuan tersebut ikut juga dalam peperangan. Zaman sekarang ini bukan semua tak ada. Klub perempuan semua main bola perempuan. Perempuan juga sekarang ada main tinju. Tahu tak? Tengok-tengok dia lebih kuat daripada kita lagi. Tengok ininya, lengan dia, ya Allah, Masya Allah, besi. Kalau kita kawin sama dia, mati langsung kita. Bukan kita yang di atas, bukan kita yang di atas, dia di atas kita. Pukul pak. Nah, kuat sekarang perempuan dah. Main bola dia juga paling hebatnya. Main bola kita sama dia, kalah kita. Nah, jadi kalau perempuan seperti ini, di Amerika kan banyak perempuan. Ada perempuan yang kerja di apa? Kerja sebagai tentara di angkatan laut. Ada yang kerja di tentara sebagai angkatan darat. Nah seperti ini, kalau dia memerangi kita bunuh mereka. Dia bagian orang perempuan yang dibunuh, atau perempuan-perempuan yang masuk bagian siasat. Contohnya lah, di Yahud Palestina, orang-orang Yahudi itu kan banyak perempuan sebagai pensiasat kan, orang yang sebagai duduk di parlemen, itu juga boleh dibunuh. Sebab dengan politik mereka lah mereka menjajah umat Islam, jadi itu boleh dibunuh. Nah, siapa saja yang punya keterkaitan dalam memerangi Islam, mereka boleh dibunuh. Tapi kalau sekiranya perempuan atau anak-anak tidak memiliki keterkaitan dalam peperangan, maka kita tidak boleh membunuh mereka. Paham? Paham tak? Jadi jangan jadikan diri kamu irhab, irhab dauli.
Lantas dicari katanya. Muka hampir mirip seperti Usama bin Laden. Usama bin Laden itu sebagaimana kisah Muhammad Ibrahim Qatani kata, dia itu adalah Khawarij. Bukan dia saya kata, Mufti Saudi pun kata juga Khawarij. Sebab apa? Dia banyak mengkafirkan orang. Salah satunya dia kata apa? Siapa saja ahli Irak yang ikut dalam pemilihan umum itu kafir katanya. Wah, mudah sekali mengkafirkan orang. Kenapa Ustaz katakan Khawarij? Iya Khawarij. Tapi dia kan bagus. Orang Khawarij zaman Imam Ali pun bagus. Nampak bagus, kerjanya baca Quran, sholat, sehingga keningin hitam. Mereka orang-orang yang melampau, orang yang melampaui batas. Dah sholat kan, dah zuhur kan? Ini hadis yang ke-150 insyaallah taala biiznillah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Salat dulu kita insyaallah. Salat imam